sampai saat ini masih terjadi beberapa perdebatan dari masing-masing partai politik. Padahal ini kan sudah detik-detik terakhir pendaftaran para calon kepala daerah taruh dari 200 ya. 200 kepala daerah yang ada di Indonesia ini, bahkan Jawa Timur ini kan ada 18 daerah yang akan melaksanakan pilkada secara langsung. Bisa kita lihat contoh aja di Ponorogo, di Surabaya, dan di beberapa kota kabupaten yang lainnya juga sampai saat ini belum tuntas. Sederhana saja Surabaya. Surabaya sampai saat ini aja PDI Perjuangan belum merekom siapa kader terbaiknya yang akan diusung jadi kepala daerah, padahal kan waktu yang relatif singkat ini, apalagi tidak ada kemudian proses pelaksanaan kampanye secara fisik ya. Tentu dengan kondisi pandemi seperti ini kan menjadi problem yang butuh kesiapan waktu bagi masing-masing kandidat untuk kemudian mengeksplorasi gagasan dan idenya di dalam pelaksanaan pilkada 2020. Ini kan problem yang belum terselesaikan di beberapa partai politik, sementara waktunya sudah sangat-sangat terbatas mereka itu untuk kemudian bersosialisasi dengan masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan ide yang bersangkutan. Banyak faktor karena tentu masing-masing partai politik itu kan punya alasan tersendiri untuk menentukan siapa wakil yang dia usung, ya. Siapa calon kepala daerah yang akan dia usung, dari kader atau non kader. Karena problem sekarang ini kan mungkin jadi pelajaran beberapa partai politik ketika mengusung bukan kader. Konflik internal pasti akan terjadi ketika kemudian saat mereka itu terpilih menjadi kepala daerah. Sehingga kalau sekarang ini mengharapkan mengambil keputusan siapa yang akan direkomendasi ketika kemudian muncul alternatif orang di luar kader. Kalau kita melihat Surabaya lah contohnya, kenapa kemudian Surabaya ini berlarut-larut sampai saat ini. Sudah berapa kali kemudian PDI Perjuangan mengekspos kandidatnya untuk dimunculkan menjadi calon kepala daerah, karena muncul juga di samping kader, muncul juga non kader dari PDI Perjuangan. Bisa juga mungkin sebagai incumbent Bu Risma sendiri mungkin kan juga punya jago di dalam hal ini. Itu kan juga penting sekali untuk kelanjutan kepentingan PDI Perjuangan. Tapi di sisi lain, apakah yang dimunculkan Bu Risma itu betul-betul yang bersangkutan itu ada komitmen dengan partai yang bersangkutan? Karena kan bisa juga bukan kader. Ya, kita kan tidak tahu. Ya, ada lagi kemudian beberapa calon-calon alternatif yang mungkin sekarang disorot. Sementara PDI kan juga punya kadernya juga banyak di Surabaya ini yang memungkinkan untuk bisa diusung. Jadi mereka secara psikologis kejiwaan di internal PDI Perjuangan sudah menjadi perdebatan yang panjang, siapa yang akan direkomendasi. Dan itu juga tidak hanya terjadi di PDI Perjuangan. Apalagi PDI Perjuangan ini partai penguasa, partai yang punya kursi besar, kemudian partai yang pemenang di Surabaya, ya ini tentu menjadi perhitungan yang luar biasa untuk PDI Perjuangan ini memutuskan siapa yang akan direkomendasi menjadi kepala daerah di kota Surabaya. Belum lagi di beberapa daerah yang lain, dan itu juga juga dialami oleh partai-partai politik yang lain. Karena saya yakin bahwa konflik ketika dihadapkan antara kader dan non kader itu menjadi perdebatan di setiap partai politik. Saya kira itu sudah menjadi rahasia umum ya. Pasti hampir semua partai politik, saya tidak kemudian menyebut partai A, B, dan C, dan seterusnya. Tapi fakta di lapangan, untuk menggerakkan pemenangan itu pasti mereka itu butuh modal. Makanya sering saya ini berasumsi bahwa sepanjang kemudian pemerintah ini tidak turun tangan di dalam proses pemilihan kepala daerah,
untuk menggerakkan potensi masyarakat itu, maka biaya politik itu menjadi biaya mahal. Karena apa? Kita itu aja untuk biaya saksi, berapa jumlah TPS yang ada di Surabaya? Itu sudah persoalan yang tidak sekecil di mata kita menyimpulkan bahwa tidak mungkin kita ini tidak punya uang untuk menggerakkan itu. Makanya kan kemudian dari beberapa politik itu kemudian ada istilah mahar politik, uang mahar untuk kemudian bagaimana yang bersangkutan itu bisa menjadi kekuatan itu. Karena sistem undang-undang pemilu kita ini belum memberikan ruang yang cukup. Undang-undang pilkada yang terkait dengan bagaimana pemerintah ataupun penyelenggara pemilu itu sepenuhnya memberikan jaminan kepada setiap kandidat itu untuk bereksplorasi, betul-betul mereka itu mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan dalam memimpin, sehingga tanpa kemudian mengeluarkan banyak uang itu mereka bisa menjadi kepala daerah. Itu nampaknya kalau tidak ada campur tangan penyelenggara pemilu atau pemerintah, ya perubahan demokrasi kita ini belum akan bisa kita dapatkan. Rakyat kita kan masih miskin. Rakyat kita ini masih miskin, ya. Kalau kemudian berbicara demokrasi, ya akhirnya apa? Mereka menganggap bahwa menjadi penguasa harus punya uang. Kita ini masih lapar, rakyat masih lapar. Karena rakyat masih lapar, maka kita butuh uang untuk bisa memenuhi kelaparan kita ini. Kebutuhan hidup aja kita susah, mereka kemudian jadi penguasa. Jadi kita ini belum bisa menciptakan bahwa rakyat itu akan sadar politik. Karena apa? Karena perilaku selama ini para penguasa, para pemimpin kita, para wakil-wakil rakyat kita ini belum mencerminkan perilaku keperpihakan kepada kepentingan rakyat. Karena ya tadi itu, karena biaya politik yang terlalu tinggi, maka rentan bahwa kesejahteraan itu akhirnya diambil oleh para pengendali penguasa. Ya, saya kira ya harus ada ya regulasi undang-undang yang memberikan ruang bahwa setiap orang itu bisa kemudian mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Selama ini kan semua sekarang diatur oleh undang-undang 20% atau 15% dari jumlah kursi yang dia miliki di setiap daerah. Nah, sementara kalau kemudian ruang ini dibuka, semua orang bisa maju, semua orang bisa mencalonkan diri, maka saya kira orang-orang akan datang dengan sendirinya dan pemerintah sama penyelenggara pemilu itu memfasilitasi, saya yakin bisa meminimalisir biaya pemenangan masing-masing calon itu. Jadi kalau sepanjang itu regulasi belum diatur, keperbiakan ruang diberikan maksimal mungkin bagi calon kepala daerah ataupun juga calon gubernur atau calon presiden, saya kira juga PR kita berbicara untuk kemudian melahirkan pemimpin yang betul-betul berpihak kepada kepentingan rakyat itu akan terwujud. Karena fakta di lapangan bahwa demokratisasi kita ini sekarang adalah keuangan yang maha kuasa. Oh ya, jadi semuanya kan muara di situ untuk kekuatan menggerakkan itu ya kekuatan finansial. Siapapun sekarang menjadi anggota DPR pun juga sama, menjadi apalagi kemudian kepala daerah. Kalau kemudian kekuatan finansial tidak kuat, ya jangan harap kemudian kekuasaan itu bisa kita capai. Omong kosong kalau kemudian ada orang mengatakan bahwa saya ini maju sebagai kepala daerah tanpa mengeluarkan biaya apapun. Loh, kita ini orang jadi saksi sehari penuh itu saja, mana mungkin mereka itu tidak kita ganti mereka untuk kebutuhan hidup mereka selama sehari itu. Minimal itu. Berapa kemudian jumlah saksi yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu kada di masing-masing daerah? Faktanya seperti itu.
Saya yakin sulit ya. Kalau kemudian ada Panwas, saya kira itu hanya formalitas semata. Faktanya kan tidak ada kemudian punishment diberikan secara nyata ketika kemudian terjadi pelanggaran di lapangan. Jadi kembali lagi bahwa harus ada regulasi yang memberikan kekuatan bahwa kesempatan itu tidak semata-mata lahir dari partai politik atau kemudian calon independen. Kalau menurut saya, siapapun yang berkepentingan ingin maju jadi kepala daerah semestinya dibuka semua. Jadi orang-orang yang kemudian selama ini menjadi petani, tapi dia punya concern dalam pertanian dan memberikan dampak yang positif bagi rakyat, saya yakin mereka akan bisa jadi kepala daerah. Tapi ruang sekarang kan tidak, semua kan tergantung partai politik. Nah, karena itu regulasi satu-satunya. Kemudian calon independen dia akan didukung sekian ribu orang. Karena itu administrasi yang kemudian diciptakan oleh penyelenggara pemilu. Ya. Kalau kemudian langsung diumumkan saja siapa yang bisa untuk ingin jadi kepala daerah, kemudian membuat regulasi khusus, mereka ruang diberikan, semua orang akan tampil itu. Meskipun itu nanti jumlahnya juga banyak, tapi kan biarkan mereka akan seleksi alam yang akan terjadi. Rakyat akan memilih dengan sendiri. Itu baru luar biasa. Ya, karena sekarang ini kan lagi pandemi COVID-19. Dan ini juga rentan terjadi apabila kemudian para calon kepala daerah itu melakukan kampanye terbuka dan melibatkan massa yang cukup besar. Bisa-bisa akan menjadi klaster baru kalau kemudian protokol kesehatan itu betul-betul tidak kuat, ya. Artinya tidak terpenuhi di dalam setiap penyelenggaraan kampanye itu. Bagaimana mungkin sekarang ini calon kepala daerah bisa menyampaikan visi dan misi kepala daerah itu? Ya tentu kan harus ada media kampanye yang harus dilakukan. Sementara kan sekarang kita dihadapkan pada pandemi COVID-19 ini. KPU mengeluarkan regulasi dengan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 bahwa akan menyelenggarakan kampanye secara virtual. Ya tentu kan kampanye secara virtual ini satu-satunya upaya yang dilakukan KPU untuk kemudian meminimalisir penularan COVID-19 itu. Tapi efektivitas tidak kemudian penyelenggaraan itu ya jadi penting. Itu kalau di kota Surabaya tidak ada masalah. Daerah Ponorogo, daerah-daerah kemudian Jember, daerah-daerah kabupaten kota yang lainnya itu seberapa besar orang itu bisa mengetahui seorang calon kepala daerahnya itu kemudian menyampaikan visi dan misinya. Nah, tetap akan membuka ruang untuk melakukan kampanye secara terbuka. Tentu kan ini harus ada regulasi yang tegas dari para penyelenggara pemilu bahwa jangan sampai kemudian melahirkan klaster baru ketika berbicara demokratisasi, melibatkan banyak orang, calon kepala daerah, kemudian masyarakat. Nah, tentu ini kan PR bagi kita semua. Jadi kalau kemudian dengan penyelenggaraan pemilu, kampanye pemilu secara virtual, belum lagi nanti ketika kemudian saat pencoblosan. Ya, ini harus memberikan jaminan protokol kesehatan pada penyelenggara pemilu dan juga rakyat yang akan menyampaikan hak-hak politiknya di saat pelaksanaan pilkada. Saya kira namanya demokratisasi dari dulu pasti ada aja zaman itu. Ya. Tapi ketika kemudian kita berbicara semacam ini kan tergantung masing-masing timnya untuk melakukan langkah-langkah bagaimana kemudian mengantarkan para kandidatnya itu. Golput ya pasti ada, tetapi namanya itu kan persoalan itu menjadi bagian yang demokratisasi yang tidak bisa kita ingkari. Tapi bagaimana bisa memaksimalkan itu ya kembali lagi kepada masing-masing calon kepala daerah
yang punya strategi sendiri-sendiri di dalam memenangkan kandidatnya.